Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam pertemuan yang pertama pada perkuliahan daring IAIN Ponorogo, khususnya pada mata kuliah akhlak tasawuf. Kali ini akan disampaikan materi terkait dengan akhlak tasawuf, yaitu materi-materi apa yang akan kita pelajari bersama. Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya tiada ilmu bagi kita melainkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oleh karena itu, kebijaksanaan di dalam mencari ilmu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan jalan mana perilaku-perilaku yang boleh dilakukan oleh manusia dan mana perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Maka sebagai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu semua tercermin dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarullaha katsira." Tentunya kita tahu akhlak Rasulullah merupakan akhlak Al-Quran, sehingga beliau merupakan suri tauladan yang baik. Untuk itu, bagaimana kita menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus menyesuaikan diri dengan akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keilmuan akhlak tasawuf ini, harapannya adalah mahasiswa bisa mempelajari dan juga mengkaji terkait dengan materi-materi akhlak tasawuf. Dengan harapan kita semua bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam mempelajari ilmu tasawuf. Seperti halnya kita lebih mementingkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengesampingkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena menganggap hidup kita lebih tinggi seperti hanya para wali-waliullah. Kita sebagai umat Islam sangat berbahagia karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin memberikan contoh-contoh yang lengkap di dalam kehidupan kita, sehingga agar kita tidak terjerumus kepada ibadah-ibadah yang tidak memiliki dasar, maka kita harus mempelajari apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pelajari bersama terkait dengan tujuan mempelajari akhlak tasawuf, kemudian materi-materi terkait dengan akhlak tasawuf, dan juga materi awal dari pengertian akhlak. Silakan dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas materi-materi yang akan kita sajikan dalam mata kuliah akhlak tasawuf. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran akhlak tasawuf di sini adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan, menganalisis konsep dan nilai yang terkandung dalam akhlak tasawuf
serta menginternalisasikan untuk menghadapi berbagai problematika di kehidupan beragama dan masyarakat. Tentunya kita tahu, seorang mahasiswa IAIN Ponorogo harus mampu menganalisis dan memberikan solusi di dalam problematika di kehidupan beragama yang berada pada lingkungan masing-masing. Sehingga itulah yang membedakan dari mahasiswa IAIN dengan mahasiswa kampus lain. Adapun materi dari akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah kata akhlak dan yang kedua adalah kata tasawuf, di mana kita akan membaginya di antara ujian tengah semester. Pada materi sebelum ujian tengah semester, kita akan membahas terkait dengan apa itu akhlak. Mulai dari pengertian, perbedaannya dengan etika, moral, dan juga kesusilaan. Juga perbedaan pemahaman antara akhlak, etika, dan moral. Landasan dan kedudukan akhlak, tujuan akhlak dan manfaat mempelajarinya, serta pembagian-pembagian akhlak. Adapun materi yang kedua adalah hubungan akhlak dengan ilmu yang lain. Materi yang ketiga adalah perkembangan ilmu akhlak. Materi yang keempat adalah pemahaman baik dan buruk. Materi yang kelima adalah akhlak mahmudah. Materi yang keenam adalah akhlak mazmumah. Sehingga pada saat UTS nanti kita bisa memahami materi terkait dengan akhlak secara keseluruhan. Bagaimana perangai yang dimiliki oleh seorang muslim yang tentunya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah kita melakukan ujian tengah semester, maka materi tasawuf barulah kita pelajari. Yaitu yang pertama, materi ke-8 terkait dengan tasawuf. Materi yang ke-9 terkait dengan perkembangan tasawuf. Materi yang ke-10 terkait dengan pemikiran irfani dalam ilmu tasawuf. Materi yang ke-11 adalah hubungan tasawuf dengan ilmu-ilmu yang lain. Materi ke-12 adalah tasawuf akhlaki, irfani, dan falsafi. Dan materi terakhir adalah studi kritis terhadap aliran tasawuf. Sehingga dari ke-13 materi tadi, kita akan mendapatkan pemahaman terkait dengan akhlak tasawuf secara utuh yang akan kita gunakan dalam pertemuan ujian akhir semester. Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan mengulas materi yang pertama pada saat sebelum UTS ini, yaitu materi terkait dengan akhlak. Kita tahu kita mempelajarinya memiliki tujuan agar mahasiswa mampu memahami dan mengamalkan serta menjelaskan akhlak sesuai ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mulai dari perkataan beliau, perbuatan beliau, angan-angan beliau, dan segala sesuatu yang berasal dari beliau, tentunya akan menjadi perangai beliau yang menjadi panutan kita sebagai seorang muslim. Adapun di dalam kehidupan kita melihat ada perbedaan antara akhlak, etika, dan juga moral. Kita tahu akhlak memiliki sumber yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa saja yang kita harus lakukan dan apa saja yang harus kita hindari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya terdapat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, bagaimana kita menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya terkait dengan etika, yaitu bersumber dari pikiran atau akal manusia. Sehingga dari pikiran atau akal manusia
dapat kita temukan teori tentang perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruknya. Selanjutnya terkait dengan moral bersumber dari norma masyarakat. Moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan, seperti hanya akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Harapannya adalah kita bisa membedakan antara akhlak, etika, dan juga moral dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari akhlak. Akhlak secara bahasa yaitu khuluq, yaitu perangai, tabiat, dan agama. Sedangkan secara istilah merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarullaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Tentunya itu juga dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad. Innama bu'istu lil utamima makaril mal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya akhlak seorang muslim tentunya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam beribadah dan juga melakukan kegiatan dalam sehari-hari di dalam kehidupan ini, itu semua tercermin di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun landasan akhlak, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang berisi perintah untuk berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan buruk. Al-Quran memberikan gambaran pada sejarah para nabi dan rasul dalam menegakkan nilai-nilai mulia. Al-Quran memberikan gambaran tentang orang beriman dan orang kafir, sehingga kita bisa mengikuti dan mengambil hikmah dari contoh yang diberikan oleh para nabi terdahulu, dan juga kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang kafir yang diceritakan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, landasan akhlak yang kedua adalah as-sunnah. Di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran Al-Quran di dalam akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwasanya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Yang kedua adalah memberikan contoh suri tauladan yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya memberikan contoh budi pekerti yang luhur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan kedudukan akhlak, diriwayatkan pula dari Atta dari Ibnu Umar bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya dari mereka." Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa akhlak memiliki kedudukan yang sangat utama di dalam Al-Quran, yaitu sebagai salah satu rukun agama Islam. Adapun tujuan kita dalam mempelajari akhlak adalah yang pertama, agar setiap muslim memiliki budi pekerti, tingkah laku, perangai atau adat yang baik,
sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan mempelajari akhlak yaitu mendorong untuk mencapai akhlak mulia, menyatukan antara akhlak dan ibadah, mendorong untuk mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita lebih mengenal akhlak di dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita menyimak terkait dengan macam-macam pembagian akhlak menurut Muhammad Abdullah Daras dalam buku Dusul al-Akhlaq fi Al-Quran. Adapun macam dari akhlak, yang pertama adalah akhlak pribadi, yang terkait dari perilaku-perilaku yang didasarkan pada diri sendiri, seperti halnya yang diperintahkan, yang dilarang, yang dibolehkan, dan akhlak dalam keadaan darurat. Itu semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah akhlak dalam kehidupan berkeluarga, seperti halnya kewajiban antara orang tua dan anak, kewajiban suami dan istri, dan juga kewajiban terhadap karib kerabat. Yang ketiga adalah akhlak bermasyarakat, seperti halnya yang dilarang di dalam masyarakat, yang diperintahkan di dalam masyarakat, dan juga kaidah-kaidah adab yang ada pada masyarakat sekitar kita. Selanjutnya adalah akhlak bernegara, terkait dengan hubungan kita terhadap negara kita tercinta, seperti hubungan antara pemimpin dan rakyat, dan juga hubungan luar negeri. Yang terakhir adalah akhlak beragama, seperti hanya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kewajiban terhadap Rasul kita. Selain itu, banyak sekali rumusan-rumusan terkait dengan akhlak yang pada intinya hampir sama. Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seorang muslim haruslah mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari pembelajaran terkait dengan akhlak, maka kita bisa mengambil hikmah bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin pada akhlak Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan yang baik, di mana akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim harus mempelajari, mengamalkan, dan mensiarkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa menjadi manusia yang faham mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Muslim yang sempurna dalam kehidupan beragama, sehingga selamat di dunia serta selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi terkait dengan materi akhlak tasawuf dan juga pemahaman kita terkait dengan akhlak. Semoga kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW, yaitu akhlak Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi sosok yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencontoh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.